Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan bacaan Alkitab sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada satu kebiasaan manusia yang tidak pernah berubah, yaitu kita senang menatap ke atas sambil melupakan apa yang harus dikerjakan di bawah. Kita mudah terpukau oleh hal-hal besar, mulia, spektakuler, tetapi sering lupa pada tugas yang sederhana dan nyata di depan mata. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka baru saja mengalami peristiwa luar biasa. Yesus yang mati disalib kini hidup kembali. Mereka penuh harapan, maka mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini terdengar rohani, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Mereka masih membayangkan Mesias sebagai pemulih kejayaan politik. Mereka ingin kemenangan yang dapat dilihat dengan mata. Mereka berharap Yesus segera membereskan keadaan dunia. Tetapi Yesus tidak menjawab seperti yang mereka harapkan. Yesus tidak memberi jadwal akhir zaman. Ia tidak memberi peta kekuasaan politik. Ia tidak mengajak murid-murid membangun mimpi kejayaan duniawi. Sebaliknya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, disinilah letak pentingnya kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan bukanlah perpisahan sedih antara Yesus dan murid-muridnya. Kenaikan adalah perubahan cara Tuhan bekerja. Selama ini murid-murid bergantung pada kehadiran fisik Yesus. Kalau ada badai, Yesus menenangkan. Kalau ada orang lapar, Yesus memberi makan. Kalau ada persoalan, Yesus yang menjawab. Tetapi sekarang mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena gereja tidak boleh terus-menerus menjadi anak kecil yang hanya menunggu Tuhan bekerja sendirian. Kenaikan Yesus adalah tanda bahwa sekarang para muridlah yang harus bergerak. Roh Kudus akan memampukan mereka menjadi saksi di tengah dunia ini. Iman Kristen bukan iman yang hanya memandang langit sambil melupakan bumi. Itulah sebabnya dua orang berpakaian putih berkata, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kalimat ini seperti teguran halus. Janganlah hanya terpaku pada kekaguman rohani. Janganlah hanya sibuk menunggu Tuhan datang kembali. Janganlah hanya menikmati ibadah, nyanyian dan doa-doa. Tapi turunlah dari bukit ini, lalu kembali ke kota, hiduplah sebagai saksi. Saudara-saudara yang kasihi, kadang gereja juga terjebak melihat ke langit. Kita sibuk mencari tanda-tanda akhir zaman, tetapi lupa menjadi terang di tengah kegelapan zaman. Kita sibuk membicarakan surga, tetapi lalai menghadirkan kasih Tuhan di bumi. Padahal kesaksian Kristen bukan pertama-tama soal kata-kata besar. Kesaksian Kristen dimulai dari hidup sehari-hari, yaitu menjadi saksi Kristus untuk tetap jujur ketika dunia penuh tipu daya, untuk tetap mengampuni ketika kebencian lebih mudah, untuk tetap berharap ketika banyak orang putus asa, untuk tetap mengasihi ketika dunia makin dingin. Kenaikan Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dunia. Ia memang naik ke surga, tapi bukan berarti ia jauh. Justru dari tahtanya, Kristus memerintah dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus. Karena itu, gereja tidak hidup sendirian. Ketika kita lelah melayani, Tuhan menyertai. Ketika kita takut menghadapi kehidupan ini, Tuhan menyertai. Ketika kita merasa kecil dan tidak mampu, Tuhan tetap bekerja dan menyertai melalui hidup kita. Murid-murid yang dahulu takut akhirnya berubah menjadi saksi-saksi yang berani.
Mengapa? Karena mereka sadar Yesus yang naik ke surga itu tetap hidup dan berkarya. Saudara-saudaraku yang Kristus kasihi, hari kenaikan Tuhan Yesus bukanlah ajakan untuk melarikan diri dari dunia. Sebaliknya ini adalah panggilan untuk terlibat lebih sungguh di dalam dunia sebagai saksi Kristus. Janganlah hanya berdiri melihat ke langit. Masih ada dunia yang membutuhkan kasih. Masih ada orang yang membutuhkan pengharapan. Masih ada orang yang luka yang perlu dipulihkan. Masih ada kebenaran yang harus disuarakan. Dan mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk melakukan semua itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin.